Bahas kasus dugaan korupsi kuota haji, saat ini telah bergabung bersama kami secara daring. Sudah ada Bapak Ade Marfudin, pengamat pelayanan ibadah haji dan umroh Indonesia, dan juga Bapak Zaidur Rohman, peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Kita sapa Bapak-Bapak sekalian, selamat malam. Malam. Baik, Selamat malam. Terima kasih sebelumnya sudah berkenan bergabung bersama kami, Pak Ade dan juga Pak Zaidur. Mungkin yang pertama saya langsung saja ingin ke Pak Ade. Pak Ade, kalau kita melihat kembali indikasi kecurangan ini ditemukan dalam pelaksanaan haji, Anda melihatnya hal ini seperti apa, Pak Ade? Ya, yang pertama bahwa ini kan tindak lanjut dari hasil pansus. Pansus yang sudah bekerja, di mana saya ikut mengawal pansus tersebut, dan pada akhirnya pansus tidak mampu menghadirkan Menteri Agama untuk diminta penjelasan keterangan tentang mekanisme pembagian kuota secara langsung, dengan alasan salah satunya adalah tugas negara dan sebagainya. Nah, untuk itu pansus ini merekomendasikan bahwa perlu ada tindak lanjut lebih jauh di ranah hukum. Nah, tentunya pada kondisi DPR sudah purna tugas dan kondisi perpolitikan sedang beralih, maka tidak bisa diselesaikan pada waktu itu. Nah, sesungguhnya persoalannya adalah kita melihat, masyarakat melihat, publik melihat bahwa harus ada keseriusan dari penegak hukum. Ini kan sudah terlihat bahwa sesungguhnya seperti apa sih mekanisme pembagian itu. Kalau lihat misalnya dari undang-undang yang penyelenggaraan ibadah haji, bahwa 8% untuk PIHK, 92% untuk reguler. Itu berlaku bukan hanya untuk kuota normal, kuota tambahan pun sama perlakuannya seperti itu. Nah, untuk itu terindikasilah di situ kenapa pembagian itu justru adalah disamakan, semuanya mendapat angka 50%. Ini kan perlu ada proses tabayun, penjelasan dari pemegang kewenangan. Dalam hal ini adalah Kementerian Agama, adalah menterinya. Karena otorisasinya adalah ada di Pak Menteri, karena wewenangnya ada di pembagian kuota itu ada di pemerintah dan Kementerian Agama. Nah, untuk itu hari ini, minggu ini semua sudah ditangkap oleh KPK bahwa ini adalah perlu ada penyidikan lebih jauh, dan sampai ketemulah penetapan walaupun belum selesai karena masih ada dalam proses berkelanjutan. Nah, tentunya kita masyarakat berharap bahwa ini tidak harus jelas, harus terbuka, harus transparan prosesnya. Ini tidak boleh ada lagi kita berharap bahwa tuntas, bahwa pembagian kuota ini adalah bagian dari skandal yang besar menurut saya. Karena dulu pernah kita kejadian misalnya ada hanya jumlah hitungan 33 orang saja bermasalah. Ini ribuan orang, kenapa tidak diproses secara hukum? Ini tentunya kita berharap bahwa KPK serius sungguh-sungguh bahwa perlu ada penegakan hukum secara adil, karena yang dirugikan adalah hak jamaah reguler yang antri sudah 48 tahun, rata-rata 24 tahun mereka menunggu, ternyata ada kuota yang disalahgunakan, yang tidak diberikan kepada reguler. Ini kan pertanyaan besar yang perlu dijelaskan oleh pemerintah kepada publik, kepada masyarakat, khususnya kepada jemaah haji yang sudah mengantri cukup panjang dan masa tunggu yang panjang. Oke, baik. Artinya dengan KPK yang sudah menaikkan status juga begitu ya, dugaan korupsi kuota haji tahun 2023-2024 ke tahap penyidikan, artinya ini memang sudah layak masuk ke tahap tersebut sebagaimana yang Anda sampaikan. Nah, kalau dari Pak Zainur melihat dari soal aturan pembagian kuota haji tambahan ini, menurut Anda kan karena kan ini memang sudah ada dari Kepresnya, tapi menurut Anda apakah kemudian bisa dari Menak begitu Menteri Agama ini merevisi soal aturan kuota haji tersebut? Menurut Anda seperti apa, Pak Zaidur? Ya, itu memang satu penilaian terhadap keputusannya. Apakah keputusan itu diambil menurut hukum atau keputusan itu melawan hukum? Tentu ini nanti perdebatannya akan sangat kompleks. Kenapa? Karena kan di situ akan berdebat mengenai kewenangan yang diberikan oleh undang-undang. Bagaimana undang-undang itu mengatur, yaitu khususnya adalah undang-undang haji, begitu ya.
Di dalam Undang-Undang Haji itu kan sudah diatur bagaimana kuota itu harus diberikan. Misalnya di dalam pasal 64 ya Undang-Undang Haji itu di ayat 2-nya itu mengatur bahwa kuota haji khusus ditetapkan sebanyak 8%. Nah, kalau haji khususnya 8% kan berarti ya yang 92% adalah untuk yang reguler. Nah, di dalam pasal 64 ayat 1 itu dikatakan bahwa yang menetapkan itu adalah menteri. Nah, sehingga di sini kemudian akan dilihat kenapa kemudian Menteri Agama membuat keputusan 50-50 ya, separuh-separuh 50% untuk haji khusus, 50% untuk haji reguler gitu ya. Jadi di sini nanti akan dinilai apakah pemberian kuota yang melawan hukum itu merupakan satu bentuk tindak pidana atau bukan. Kalau sudah dinilai apakah berwenang atau tidak, maka kemudian sudah ketahuan kalau tidak berwenang, maka itu merupakan satu kemungkinan penyalahgunaan kewenangan, yang kedua atau perbuatan melawan hukum. Tinggal nanti dinilai oleh penyidik memenuhi perumusan unsur mana yang lebih berat, apakah merupakan satu bentuk perbuatan yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Haji, atau merupakan satu bentuk penyalahgunaan kewenangan karena tidak ada kewenangan yang diberikan kepada menteri untuk menetapkan 50% itu tadi, atau dengan alasan karena ini diberikan kuotanya oleh pemerintah Saudi gitu kan. Nah, yang selanjutnya dilakukan oleh penyidik adalah kalau penyidik meyakini telah terpenuhinya unsur melawan hukum, apakah di situ ada perbuatan menguntungkan diri sendiri atau orang lain? Ya tentu pasti ada yang untung dong, yaitu siapa? Ya mereka-mereka para penyelenggara ibadah haji yang mendapatkan kuota 50% itu tadi, kan mereka diuntungkan. Pasti ada pihak-pihak yang kemudian mendapatkan manfaat ekonomi dari kebijakan itu. Tapi kan tidak cukup demikian, harus ditanya lagi apakah ada kerugian keuangan negara gitu ya. Kerugian mana nih yang keuangan negaranya rugi gitu kan? Apakah misalnya negara harus menanggung bagian apa yang kemudian karena kebijakan tersebut negara kemudian mengalami kerugian. Nah, yang paling penting menurut saya adalah ini harus dicari begitu ya, alat-alat bukti yang menunjukkan perbuatan pidana yang dilakukan oleh orang-orang. Kalau KPK sudah meningkatkan dari tahap penyelidikan ke tahap penyidikan, artinya KPK sudah meyakini bahwa ada perbuatan pidananya. Hanya yang belum diketahui adalah siapa tersangkanya, Mbak Anissa. Nah, tersangka itu kan nanti akan dicari oleh KPK berdasarkan alat bukti. Itu, Mbak Anissa. Oke, nah jika kita melihat bahwa KPK kemudian membidik pemerintah begitu ya, dan juga aliran dananya, kemudian seberapa realistis Pak Zainur kita bisa kemudian mengetahui menurut Anda siapa tersangkanya, kemudian juga dari peran utamanya, aktornya, Pak Zainur? Kalau penyidik KPK menemukan aliran dana kepada penyelenggara negara, misalnya apakah itu dari penyelenggara ibadah haji kepada pegawai atau pejabat Kementerian Agama misalnya, clear, selesai persoalan, itu tindak pidana suap. Yang akan menarik Mbak Anissa, kalau tidak ditemukan aliran dana gitu ya, kalau tidak ditemukan aliran dana kan berarti yang tersedia adalah pasal 2 atau pasal 3. Nah, nanti kan perdebatan publik harus fair, karena kemarin publik baru terbelah nih di putusannya Tom Lembong. Tom Lembong tidak menerima aliran, tapi Tom Lembong tidak sesuai dengan Permendak yang harus izin kepada Kementerian Perindustrian gitu kan. Artinya ada perbuatan yang melawan hukum. Nah, nanti penyidik akan melihat satu persatu apakah ya ada misalnya permufakatan jahat antara penyelenggara negara dari Kementerian Agama misalnya dengan para penyelenggara ibadah haji itu. Ya, mereka-mereka yang memberangkatkan untuk ibadah haji khusus itu gitu kan. Apakah ada misalnya konflik kepentingan. Konflik kepentingan misalnya ada travel itu yang dimiliki oleh misalnya para penyelenggara negara dari Kementerian Agama gitu kan. Itu nanti akan diperiksa satu persatu. Jadi menurut saya yang pertama harus dicari dulu kemungkinan ada atau tidaknya aliran dana. Kalau sudah ada aliran dana, selesai semua cerita, itu tinggal ngikuti sidang aja sampai putusan, sudah selesai. Tapi kalau tidak ada aliran dana, maka nanti harus dinilai satu persatu. Apakah ada permufakatan jahat, apakah ada konflik kepentingan, apakah ada persekongkolan, dan seterusnya gitu ya. Kalau tidak ditemukan, nah itu seperti kasus Lembong, tapi kalau ditemukan, misalnya ada konflik kepentingan kan, ada permufakatan jahat kah, nah itu terpenuhi rumusan antara pasal 2 ayat 1
atau pasal 3 Undang-Undang 3199 junto 20/2001, Mbak Nisa. Jadi memang waktu yang diberikan kepada penyidik saat ini untuk mengumpulkan alat buktinya, ya. Jadi kan nanti akan dicek, Mbak Nisa. Keputusan itu diambil dengan cara bagaimana, oleh siapa, gitu ya. Kan kalau unsur melawan hukumnya saya yakin penyidik sudah pegang itu. Kenapa? Karena sudah naik ke penyidikan, gitu ya. Unsur melawan hukum yang seperti apa? Yaitu dilanggarnya Undang-Undang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh, yang kemudian di sana terjadi pelanggaran soal pembagian kuota, yaitu kuota yang seharusnya 92/8 menjadi 50/50. Kan sudah clear gitu ya. Tapi kan yang harus dicari oleh penyidik itu perbuatan-perbuatan jahat dari pelaku. Itu Mbak Anissa. Oke, baik. Proses distribusi kuota ini rawan terjadi permainan, Pak Ade. Tapi kalau kita melihat indikasi kuat, apakah ini ada? Kalau ada pihak yang diuntungkan dari pembagian kuota haji khusus, mengingat salah satu ada yang dicekal, Pak Ade. Kita tahu begitu ya, adalah pengusaha haji dan umroh juga. Anda pandangannya seperti apa, Pak Ade? Iya, ini kan betul, saya sepakat dengan Mas Rahman. Mas Zainur. Pak Zainur ya, bahwa pastilah ini kan 50% untuk siapa udah jelas, adalah PIHK yang melakukan pendekatan deal-deal tertentu. Ini kan nggak mungkin tidak serta-merta bahwa kuota ini dikeluarkan tanpa ada sebuah proses pendekatan dari pihak tertentu. Nah, ini kan pertimbangannya adalah pertimbangan nilai yang luar biasa, karena pada waktu itu, hari itu memang orang sedang mencari kuota itu, di mana biasanya visa furoda itu keluar pada tahun itu kan sudah ada pengetatan, sehingga ada kuota yang tambahan ini menjadi peluang kesempatan untuk dibagikan secara rata antara reguler dengan PHK. Nah, ini kan pembagian rata itu juga tidak ada pasti ada alasan yang tadi, pasti ada yang diuntungkan, ada yang menikmati keuntungan karena harganya juga luar biasa. Ini perlu ditindaklanjuti lebih lanjut, diselidiki lebih dalam, karena tadi kemana mengalirnya, karena ada harga-harga yang tidak wajar, misalnya sampai ratusan juta untuk satu kuota yang dijual. Tentunya adalah pada waktu itu udah harga yang sangat tinggi gitu, sampai angkanya sampai di atas 500. Ini kan luar biasa gitu loh. Nah, ini kan sampai kan pernah dihitung juga oleh KPK bahwa kerugian di atas 1 triliun. Itu kan berarti ini KPK sudah sampai pada perhitungan kerugian, apakah ini kerugian negara atau bukan, karena kan transaksinya adalah antara bukan jamaah dengan travel, tapi juga di mana menghitungnya ini ada keuangan dari kuota ini diberikan kepada PIHK itu sendiri. Saya kira ini masih terus berlanjut ya, karena perlu ada pembuktian tadi aliran siapa penerima keuntungan tadi. Saya pikir ada kebijakan yang mungkin baik ya, maksudnya baik bahwa 50% itu dibagi rata, karena antrian jamaah di PHK pun juga ngantri lebih dari 16 tahun. Tapi juga yang lebih parah lagi kan ini bukan haknya PHK, tapi ini adalah haknya jamaah haji reguler yang sudah antrinya 24 tahun. Ini juga si malakama, sisi lain ingin mendapat bagian yang sama, tapi sementara antrian yang cukup panjang. Nah, ini saya ada terindikasi lah bahwa ini ada tidak mungkin kalau tidak ada permainan, karena adalah kuota yang tambahan sehingga bisa dimainkan oleh siapapun ketika ingin menerima jatah kuota masing-masing. Oke, karena hal ini Pak Ade, kalau Anda sampaikan begitu ya, antrian haji reguler bisa mencapai 16 tahunan, bahkan mungkin puluhan tahun begitu. Bagaimana kalau pengaruhnya dari hal ini terkait dengan antrian haji khususnya, Pak Ade? Iya, artinya kan gitu. Kalau misalnya antrian haji khusus dengan tambahan kemarin 10.000, otomatis akan berkurang panjangnya. Sementara yang reguler kan terkurangnya sedikit, karena dia dari 5,4 juta atau selalu tinggi gitu loh.
bukan itu maksudnya adalah bahwa kuota ini perlu dibagi secara adil berdasarkan undang-undang, itu aja, jangan dilanggar. Kalau haknya 8%, 8% saja, nggak usah ditambah sampai 50%. Ini kan begitu aturannya. Secara kepres jangan dibagi gitu secara merata begitu ya? Ya, jangan merata, karena ada yang pihak dirugikan. Ini kan merampas hak jamaah haji reguler, harusnya dia berangkat kemarin kurang lebih 18.600, 18.400, sekarang hanya berangkat 10.000 misalnya. Ini kan juga ada yang 8.000 sekian yang diperjualbelikan dalam tanda kutip, dimanfaatkan oleh PIHK yang sanggup membayar, menjualnya pun kepada konsumen, kepada pengguna. Ini juga kan luar biasa harganya, bukan harga yang normal lagi, karena kondisi sangat memerlukan dan ingin semuanya berangkat pada waktu itu. Ini saya kira perlu pendalaman lebih jauh. Ya, oke, baik, itu secara teknisnya begitu yang terpengaruh dari kasus ini. Tapi Mas Zainur, kalau kita melihat dari sistem pengelolaan haji Indonesia begitu ya, pengelolaan haji kita, sehingga kemudian rawan ada penyelewengan, sebetulnya apa sih yang salah, Mas Zainur? Iya Mbak, memang kalau yang dicurigai banyak orang ini kan terkait dengan jual beli kuota ya. Kebetulan di dalam Undang-Undang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh itu secara khusus diatur tuh di pasal 116 Mbak, bahwa setiap orang dilarang memperjualbelikan kuota haji gitu ya. Nah, kalau tadi ditanya apa sih yang menyebabkan ini ada banyak resiko terjadinya korupsi? Yang pertama ya karena memang penetapan kuota. Ada pihak-pihak yang memiliki kewenangan besar untuk menetapkan kuota, dan kuota ini bisa diperjualbelikan. Sehingga kalau ada yang memperjualbelikan kuota haji, ini merupakan pidana. Kalau dia adalah penyelenggara negara, ini adalah pidana korupsi. Bukan penyelenggara negara pun pidana, apalagi penyelenggara negara ya. Kalau dia penyelenggara negara, dia adalah pelaku tindak pidana korupsi. Yang kedua, kalau dari kasus-kasus terdahulu Mbak, ini kan satu perjalanan yang sangat massal begitu ya, gigantik, ada ratusan ribu jamaah haji berangkat ke tanah suci gitu ya. Tentu di situ terkait dengan aspek pengadaan barang dan jasa ya. Di sana ada transportasi, ada catering, ada penginapan, ada logistik lainnya terkait dengan kesehatan, terkait dengan aspek-aspek pendukung ya. Jadi ini mau melibatkan anggaran negara yang juga sangat besar. Ada yang berasal dari APBN, ada juga yang berasal dari jamaah begitu ya, yang dibayarkan kepada negara. Artinya tentu resiko-resiko itu terbuka lebar, resiko adanya kickback atau adanya suap atau gratifikasi ya di dalam urusan transportasi, pemondokan, catering, logistik lainnya, itu terbuka lebar gitu ya. Kenapa sampai sekarang masih rawan? Ya ini menurut saya karena itu terjadi di luar negeri ya, di Arab Saudi, tentu juga ini jauh lebih rawan. Mengapa? Karena kan bukan terjadi di tanah air. Kalau terjadi tindak pidana korupsi di sana gitu ya, hukum Indonesia hanya bisa menjangkau orang yang berada di wilayah Indonesia atau orang Indonesianya gitu ya. Sedangkan untuk pelaku eksternalnya, misalnya dari swasta, dari negara sana, itu tidak bisa tersentuh. Beda misalnya kalau Amerika atau Inggris itu punya aturan hukum yang bisa menjangkau ketika korupsi itu terjadi di luar negeri gitu ya. Jadi ini memang semuanya masih sangat rawan korupsi, mulai dari jual beli kuota sampai kepada pengadaan barang dan jasa, sampai bahkan di kasus-kasus terdahulu itu ada segitu banyak orang yang diberangkatkan secara melawan aturan gitu ya. Padahal sebenarnya mereka tidak berhak, tapi mereka diberangkatkan karena kedekatan-kedekatan politik dan seterusnya. Sehingga memang ini harus ada review sistem. Ya saya pikir nih KPK harus membantu terus-menerus Kementerian Agama dilakukan corruption risk assessment, risiko korupsi di dalam penyelenggaraan ibadah haji di setiap aspeknya, baik ketika masih di tanah air maupun di tanah suci ya. Di semua aspeknya kemudian diberikan saran-saran rekomendasi perbaikan semuanya disupervisi oleh KPK. Menurut saya ini sangat penting, mengatakan itu tadi, ini gigantik ya, memberangkatkan ratusan ribu orang ke tanah suci selama kurun waktu 40 hari. Tentu ini kan sangat dari sisi logistik ini sangat besar, Mbak Lisa.
Iya. Nah, kalau Anda sampaikan hukum yang mengatur sebetulnya juga sudah ada begitu ya. Tapi kemudian hal ini masih terjadi, apakah mungkin dari hukum yang mengatur tersebut ini memang belum cukupkah? Perlu dilakukan pengetatan juga kalau dari indikasi-indikasi yang ada begitu, artinya memang masih longgar atau memang hanya saja hukumnya sudah tepat, sudah cukup ketat, namun memang penerapannya yang belum cukup ketat, Mas Zainur. Apa menurut Anda indikasinya? Sebenarnya aturan ada ya. Kalau kita cek di Undang-Undang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh ada. Soal kelemahan-kelemahan aturan iya, tetapi kan aturannya sebenarnya ada gitu ya. Saya lebih melihat kepada pengawasan yang lemah. Mengapa? Karena kan ini pengawasan yang pertama oleh Inspektorat Jenderal di Kementerian Agama. Pengawasan dari internal selama ini tidak efektif untuk mencegah terjadinya korupsi. Masih banyak sekali bentuk-bentuk pelanggaran yang dilakukan di kementerian, di lembaga. Saya kira juga terjadi juga di Kementerian Agama meskipun sudah ada pengawasan internalnya. Yang kedua, pengawasan politik oleh DPR. Ya kalau di kasus terdahulu kan juga justru terjadi kolaborasi sayangnya begitu ya antara lembaga yang seharusnya mengawasi dengan yang diawasi. Ya, jadi menurut saya ini juga masih sangat perlu untuk diperbaiki oleh DPR bagaimana pengawasan mereka. Yang ketiga saya pikir dari sisi audit begitu ya. Jadi memang untuk ibadah haji dan umroh ini sangat perlu dilakukan audit, baik itu audit kinerja maupun audit keuangan ya. Tentu selama ini sudah dilakukan, tetapi ya itu bisnis as usual ya, tidak terlalu membedakan dengan jenis-jenis audit yang lain. Padahal ini kan sekali lagi berbeda, Mbak Anissa. Kalau yang lain kan penyelenggaraan pemerintahan yang mungkin terkait dengan pelayanan publik, ya terkait dengan penyediaan fasilitas dan seterusnya. Kalau ini kan berbeda, Mbak, memberangkatkan warga negara Indonesia ke luar negeri dalam jumlah sangat banyak, massal begitu ya. Ini tentu sangat berbeda. Dan ini ada urusan dengan yurisdiksi negara lain yang diatur oleh sistem hukum yang lain, yaitu ketika yurisdiksi itu ada di Kerajaan Saudi Arabia. Di sana ada sistem hukumnya sendiri, di sini ada kewenangannya sendiri, ada perangkat hukumnya sendiri, yang itu berbeda dengan Indonesia. Sekali lagi, ya Indonesia punya keterbatasan berlakunya hukum di sana. Sekarang kalau misalnya saya ilustrasikan, misalnya vendornya memberi suap kepada pejabat Indonesia, gitu ya. Ya vendornya kan susah disentuh kalau vendornya misalnya adalah dari Saudi Arabia, begitu ya. Itu mungkin terjadi atau tidak? Ya mungkin saja terjadi gitu ya. Nah, beda kasusnya kalau ini soal kuota haji Indonesia yang diduga ini diperjualbelikan misalnya begitu ya. Kalau memang benar diperjualbelikan, yang menjual dan yang membeli kan sama-sama orang Indonesia dan sama-sama ada di dalam Indonesia ya. Itu lebih mudah gitu ya. Ya kalau memang KPK punya alat bukti misalnya hasil sadapan, ada hasil aliran dana dari PPATK, keterangan saksi-saksi misalnya, atau bahkan misalnya ada rekening dicetak misalnya sesembel itu lebih mudah untuk melakukan penegakan hukum, Mbak Anissa. Tapi kalau sudah melibatkan badan hukum misalnya perusahaan Saudi, itu akan lebih susah lagi untuk disentuh. Oke, baik, menarik sekali. Jangan sampai kemudian juga kalau kita bahas terkait dengan keberhasilan penyelenggaraan haji ternodai begitu setiap tahunnya karena hal serupa. Soal kecurangan di sistem haji ini, Pak Ade, bukan hal baru, Pak Ade. Sebelumnya juga 2 mantan Menteri Agama terjerat korupsi penyelewengan dana haji. Apa, Pak Ade, menurut Anda yang paling krusial harus dievaluasi dari penyelenggaraan haji ini? Ya, yang pertama kalau kaitannya dengan undang-undangnya kan kita sudah punya. Bahkan sekarang sedang di DPR mau direvisi, di amandemen undang-undangnya. Tentunya dia juga belajar dari ada kelonggaran undang-undang tersebut sehingga memudahkan pihak tertentu untuk menyalahgunakan. Nah, tentunya ini harus diperketat dan undang-undangnya harus lebih mengatur semua itu sehingga celah-celah untuk untuk terjadinya korupsi di ranah ini juga harus dicegah dengan aturan-aturan yang jelas dan mengikat. Nah, undang-undang ini ke depan harus lebih proaktif berpihak kepada jamaah haji sehingga tidak digunakan oleh kelompok-kelompok tertentu, kepentingan tertentu, dan itu sangat merugikan bagi jamaah. Nah, kenapa ini terjadi? Karena memang tadi ini ada celah yang begitu lebar, yang begitu luas sehingga bisa dimanfaatkan peluangnya oleh orang-orang tertentu. Dan tadi betul sepakat saya kalau misalnya terjadi di Arab Saudi agak sulit kita untuk membuktikannya. Tapi kalau terjadi dengan di Indonesia maka
KPK akan sangat mudah untuk melakukan investigasinya. Celahnya sangat sulit ditutup ya Pak Ade ya? Kenapa? Celahnya sangat sulit ditutup ya, atau karena memang ya sengaja dibiarkan terbuka begitu karena sangat menguntungkan dari sana? Oh enggak, tidak ditutup pun juga dicari peluang, ada celah selalu, ada celah yang untuk bisa dibuka. Dan itu tadi itu bisa di jalur politik, bisa kedekatan, dan semuanya ini kan begitu besar. Karena saya bilang haji itu adalah dinamikanya luar biasa. Adalah mengelola uang yang sangat besar, uangnya banyak di negara orang, dengan kondisi yang memang jamaah haji kondisinya kita sangat memudahkan untuk itu. Nah, ini yang perlu dibenahi oleh Badan Haji ke depan. Karena tahun 2026 akan terjadi perubahan masa transisi dari haji kementerian agama kepada badan haji. Nah, badan haji ini harus belajar celah-celah yang tidak baik untuk segera diperbaiki, jangan mengulang kesalahan yang kedua kali. Saya kira sudah cukup lah ranah agama dijadikan mainan, ranah agama dijadikan sebuah bajakan politik, juga bajakan untuk korupsi orang-orang tertentu. Saya sangat prihatin, sangat menyayangkan wilayah agama menjadi bagian permainan untuk orang-orang tertentu. Ini yang harus kita jaga. Harus ada orang-orang yang punya integritas, SDM yang baik mengelola haji ini. Baik. Saya kira itu yang paling penting. Oke, baik. Terakhir, kalau dari Mas Zainur, dari dugaan korupsi ini yang paling mendesak untuk segera dilakukan pembenahan oleh pemerintah agar setiap musim hajinya begitu ya, tidak terulang lagi kesalahan-kesalahan yang sama seperti ini. Serial dari kasus korupsi seperti ini. Singkat saja Mas Zainur, silakan. Ya Mbak, komitmen dari para penyelenggara negara kita ya, mulai dari Menteri Agama, Badan Penyelenggara Haji, juga BPKH, semua harus punya komitmen untuk anti korupsi. Yang kedua, KPK harus temani mereka, dampingi mereka, awasi dan pelototi mereka. Jangan sampai mereka main mata dengan PIHK, jangan sampai main mata dengan para vendor ya. Kalau ada bentuk-bentuk pelanggaran, penerimaan suap, gratifikasi harus ditindak oleh KPK ya. Kalau masih kecil, jangan dibiarkan membesar ya. Juga menurut saya harus ada perubahan lah di internal Kementerian Agama, di internal BPKH, di internal Badan Haji ya. Agar ini tidak terus terulang dan kita sebenarnya malu gitu ya. Saya kebetulan juga orang Islam, saya malu kalau dengar kasus itu terkait dengan haji, dengan korupsi cetak Al-Quran ya, terkait dengan seperti itu kita malu gitu ya mendengarnya ya, sangat tidak nyaman untuk didengar, sehingga sudah harus dilakukan perubahan-perubahan mendasar di internal lembaga-lembaga tersebut, termasuk juga menerapkan sistem manajemen anti penyuapan ya, agar semua pihak punya komitmen anti suap. Itu yang paling penting Mbak Anissa. Oke, baik, komitmen dari para pemerintah begitu ya, dari para institusi-institusi terkait, tentunya jangan lagi kemudian dari penyelenggaraan ibadah-ibadah seperti ini dilakukan permainan. Tentu kita sepakat terkait dengan hal itu. Bapak-bapak sekalian, Mas Zainur dan juga Pak Ade, terima kasih banyak atas pandangan Anda. Salam sehat selalu, selamat malam, sukses selalu untuk Anda. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.